Luqman lalu menghampiri mereka sambil berkata kalau ia hanya ingin mengambil Luli dan akan pergi setelah itu. Lingxi tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi karena bagaimanapun juga Luli merupakan murid dari sekolah Bei Changling. Luqman dan Lingxi sesaat beradu kekuatan. Namun Lingxi kalah telak karena bagaimanapun juga ia telah menggunakan energinya untuk memperkuat segel pertahanan sekolah. Terlihat mereka pun bertarung melawan Luqman beserta pasukan iblis di sana. Sesaat, Mu Chen bersama yang lainnya akhirnya telah kembali dan membantu mereka untuk melawan para musuh saat ini. Mu Chen yang melihat Luqman di sana seketika langsung menyerangnya. Karena ia tahu Luqman merupakan pemimpin klan Dewa Darah yang hendak membawa Luli. Karena menyadari kalah kekuatan, Luqman seketika memilih kabur dari sana. Singkatnya, Lingxi membawa Mu Chen ke dalam ruangannya dan terlihat kini Lingxi mulai menua dengan cepat karena ia telah menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk membuat segel pertahanan. Dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap yang ternyata ibunya Mu Chen merupakan ibu angkat Lingxi. Secara tidak langsung, Mu Chen dan Lingxi adalah kakak beradik namun beda darah. Dan kini Lingxi mempercayakan sekolah Bei Changling untuk dijaga oleh Mu Chen karena hanya Mu Chen satu-satunya keturunan dari klan Dewa Futu yang memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan Raja Iblis, yang dimana ibunya Mu Chen merupakan orang yang telah menyegel Raja Iblis sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan sekarang hanya kekuatan mantra Futu yang dapat mengalahkan Raja Iblis, yang kini kekuatan itu berada di tubuh Mu Chen. 远的，你们早晚能够团聚，是这个世间唯一可能修炼。你一定要撑住！能够与黑龙而白龙。 Setelah itu, Lingxi kembali meminta untuk diantar keluar. Ia pun menggunakan sisa-sisa kekuatannya saat ini untuk kembali memperkuat segel pertahanan. Naga hitam yang sudah bersiap lalu berubah menjadi naga dan berhasil menghancurkan pertahanan yang dibuat oleh Lingxi. Alhasil, Lingxi menjadi sekarat dan muntah darah. Semua murid sangat mengkhawatirkan kondisinya saat ini. Di waktu bersamaan, Bei Ming datang ke sana dan juga ikut merasa bersedih melihat Lingxi yang kondisinya sudah tidak dapat ditolong lagi. Sesaat, Lingxi meminta Bei Ming dan Shen untuk menjaga Mu Chen dan meminta mereka bertiga untuk segera membangunkan naga putih karena hanya Mu Chen yang mampu melakukannya. Setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhir dan tewas di sana. Terlihat
naga hitam telah berada di atas dan siap kembali menyerang. Tak ingin terlarut dalam kesedihan, Mu Chen lalu membuat segel pertahanan menggunakan kekuatannya sendiri. Ia pun mengerahkan semua kemampuannya saat ini untuk mengalahkan naga hitam. 唐陵院不是你撒泼的地方，想破了早就被我破了。都是母亲留下的朕的基础。Adegan berpindah sebentar, yang dimana Mu Feng bersama pemimpin dari 8 negara saat ini berhasil tiba di Danau Longyuan dan menyerang markas naga hitam. Segel pertahanan akhirnya terbentuk dan naga hitam kewalahan untuk menghancurkannya. Sesaat naga hitam mendapatkan informasi kalau markas miliknya saat ini sedang diserang oleh Mu Feng bersama pemimpin 8 negara lainnya. Mendengarkan hal itu, naga hitam memilih mundur dan kembali ke markasnya. Singkatnya, naga hitam sangat marah kepada pasukannya karena dianggap tak becus dalam menjaga markas. Sesaat, Mu Bai ternyata berhasil ditangkap oleh pasukan iblis dan dibawa ke sana. Di saat Mu Bai hendak dibunuh oleh naga hitam, Raja Iblis lalu muncul di sana dan menghentikan tindakan naga hitam. Namun siapa sangka, melihat Raja Iblis, Mu Bai meminta bantuannya. Ia bersedia membunuh Mu Chen dan membawa kepalanya, asalkan Raja Iblis memberikannya kekuatan saat ini, agar ia bisa membangun negara Liu miliknya. Ia beralasan kalau Mu Chen telah membunuh ayahnya dan ia saat ini ingin membalaskan dendam. Tanpa berpikir panjang, Raja Iblis seketika memberikannya sebuah kekuatan besar. Ia pun disuruh untuk bekerja sama dengan naga hitam. Apabila berhasil membunuh Mu Chen dan menghancurkan 5 sekolah besar, maka Raja Iblis akan memberikan kemakmuran untuk negara Liu miliknya. 就是9日，你若敢背叛我，就了无白不能就这样回。 Singkat cerita, kini semua guru dan murid sedang melakukan upacara pemakaman. Mereka sangat kehilangan sosok kepala sekolah karena Ling Xi merupakan satu-satunya pemimpin sekolah Bei Changling yang mereka hormati. Sesaat, Mu Chen mengingat satu persatu orang-orang yang telah tewas akibat dari ulah iblis, dan ia merasa sangat tidak berguna karena tidak mampu untuk melawan. 在我心中，美莲姐，不管怎么样，我一 Setelah itu, Shen menghampiri Mu Bai yang sudah kembali. Di sini Mu Bai mulai berakting dan menyembunyikan kekuatan iblisnya yang ia peroleh dari Raja Iblis. Setelah itu, Mu Chen, Lu Li beserta burung merak mulai melakukan perjalanan untuk menemui naga putih sesuai perintah dari mendiang Ling Xi. Shen saat ini tak bisa ikut pergi karena ia khawatir sekolah akan kembali diserang. Maka dari itu ia memilih untuk tetap berada di sekolah. Di waktu bersamaan, Mu Bai di saat itu menghampiri murid setia yang dimiliki oleh Guru He. Di sana dirinya menunjukkan kalau ia telah bersekutu dengan Raja Iblis dan menggantikan posisi Guru He dalam menjalankan tugasnya. Melihat hal itu, murid di sana, kita sebut saja namanya Bambang, bersedia mengikutinya dan menerima segala perintah. Akhirnya, perjalanan panjang Mu Chen telah dimulai. Kini mereka telah tiba di sebuah kota tanpa nama. Burung merak yang baru pertama kali ke dunia manusia hendak membeli perhiasan yang sangat cantik. Namun mereka sadar kalau saat ini tidak memiliki uang. Mu Chen melepaskan semua perhiasan yang dipakai oleh burung merak dan mengajaknya pergi dari sana.
Setelah mereka kembali berjalan, sesaat Mu Chen memberikan sebuah gelang kepada Luli. Gelang itu ia beli di pasar tadi, khusus untuknya. Tanpa sengaja, burung merak melihat semuanya itu dan ia pun merasa kesal karena Mu Chen sangat perhatian kepada Luli. Ia pun segera pergi dari sana. Menyadari akan hal tersebut, Luli segera mengejarnya dan memberikan gelang pemberian Mu Chen kepadanya. Ia merasa gelang itu cocok untuk burung merak karena bagaimanapun juga yang banyak menjaga Mu Chen selama ini adalah burung merak dan gelang itu ia berikan kepadanya sebagai hadiah pertemanan. Terlihat Bei Ming sebagai orang yang paling tua yang berada di sekolah Bei Changling saat ini yang memimpin sekolah untuk sementara. Sebelum diserang kembali, ia sedang mencari kandidat yang cocok untuk membantunya untuk membuat segel pertahanan di wilayah sekolah. Ia pun memilih King San bersama Suan Tong karena ia melihat mereka berdua memiliki aura bela diri yang cukup baik. Sedangkan Sen bersama yang lainnya akan merawat para guru dan murid yang saat ini terluka akibat peperangan kemarin. Di lain sisi, Mu Bai mulai melancarkan aksinya. Terlihat ia memasuki sebuah ruangan dan meletakkan sebuah barang ke dalam laci yang sampai saat ini belum dijelaskan barang apa itu. Mu Chen bersama yang lainnya kini telah berada di sebuah tempat dan perjalanan mereka masih teramat jauh. Burung merak saat ini agak sedikit cemburu melihat kedekatan Mu Chen dengan Luli. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua dan meletakkan gelang pemberian dari Luli. Setelah itu, Mu Chen dan Luli menyadari kalau burung merak sudah tidak berada bersama mereka lagi. Dilihat dari gelang tersebut yang tergeletak di atas tanah. Tentu saja Mu Chen menjadi sangat khawatir dan mengecek di dalam tubuhnya. Terlihat bulu milik burung merak secara perlahan mulai menghilang dari dalam tubuhnya. Mu Chen memutuskan untuk mencari keberadaan burung merak terlebih dahulu. Singkatnya, mereka yang berjalan di dalam hutan bertemu dengan beberapa warga yang sedang nyantui sambil ngopi. Melihat para warga, Mu Chen bertanya mengenai keberadaan kota kuda putih kepada mereka. Salah satu warga mengatakan kalau kota yang dicari oleh Mu Chen sedang melakukan isolasi diri karena telah terjadi sebuah kasus pencurian dan banyak penjahat yang datang ke sana. Mereka pun tidak mau memberitahukan lokasinya dan menyuruh Mu Chen untuk segera pergi. Tak ingin ada masalah, Mu Chen membawa Luli untuk meninggalkan tempat tersebut. Di lain sisi, ternyata burung merak saat ini tak sengaja melihat sebuah kelompok pencuri yang hendak pergi ke kota kuda putih. Karena di kota itu terdapat banyak sekali harta karun, beserta hewan spiritual yang bisa mereka jual. Lalu tak lama kemudian, datang seorang pria menggunakan topeng yang mengusir secara paksa para pencuri itu. Ternyata orang tersebut bernama Bai Tong yang merupakan tuan muda di kota kuda putih. Ia pun tak sengaja bertemu dengan burung merak yang menghampirinya. Karena curiga burung merak merupakan salah satu dari pencuri tadi, Bai Tong segera mengikatnya dan meninggalkannya di sana. Singkatnya, burung merak akhirnya telah terbangun dari pingsan. Di sana ia melihat Bai Tong yang ternyata tidak meninggalkannya dan menjaganya sedari tadi. Burung merak yang emosi lalu hendak menyerangnya. Namun di antara dirinya dengan Bai Tong terdapat sebuah penghalang besar yang tak bisa ia tembus. Bai Tong di sini bisa dikatakan orang baik. Terlihat dari ia memberikan makanan kepada burung merak dan tidak menyakitinya.
kembali ke sekolah. Sesaat, Qian yang masuk ke dalam kamar Mu Bai hendak membersihkan kamarnya. Namun ia tak sengaja menemukan sebuah gulungan yang aneh yang terselip di antara baju milik Mu Bai. Sementara itu, Shen yang sedang melakukan patroli di sekitar wilayah sekolah justru tak sengaja bertemu dengan anak kecil yang tiba-tiba langsung menggigitnya. Ternyata anak kecil tersebut telah terkena kekuatan Pildiu. Shen tidak membunuhnya, melainkan ia mengeluarkan kekuatan Pildiu tersebut dari dalam tubuh anak kecil itu. Setelah anak kecil itu sadar, ia pun bercerita kalau seluruh keluarganya telah dibunuh oleh seorang dewa yang memegang kipas. Semua anggota keluarganya tewas terbunuh dan menyisakan dirinya sendiri. Setelah menceritakan semuanya itu, anak kecil tersebut lalu menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di tempat. Namun di sini, Shen masih belum sadar kalau orang yang dimaksud anak kecil itu adalah Mu Bai. Dan ia masih mengira semuanya ini perbuatan dari pasukan iblis. Singkat cerita, Mu Chen dan Luli telah berhasil tiba di kota kuda putih. Terlihat banyak sekali warga yang berpenampilan aneh. Tidak hanya itu, warga yang hidup di sana semuanya selalu tersenyum dan bahagia. Mu Chen dan Luli menyadari kalau kota itu memang aneh. Ditambah lagi, tidak ada anak kecil ataupun orang tua, melainkan hanya anak-anak muda seumuran mereka saja. Karena tak ingin terkena masalah, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Mu Chen dan Luli terkena ilusi dari kota kuda putih yang merubah mereka berdua seketika merasakan senang dan bahagia. Namun semuanya itu tidak bertahan lama dan mereka yang telah sadar menjadi sangat terkejut mengenai apa yang barusan terjadi. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Bai Xing. Ia merupakan pemimpin kota kuda putih. Mu Chen lalu diajak ikut bersamanya karena bagaimanapun juga Mu Chen dan Luli adalah orang asing di sana. Namun di sini hanya Mu Chen yang diajak, sementara tidak untuk Luli. Singkatnya, Mu Chen diajak ke sebuah tempat dan menanyakan maksud tujuan Mu Chen datang ke sana. Mu Chen menjawab kalau ia datang ke kota kuda putih untuk mencari seorang teman dan ia tidak memiliki niat jahat sama sekali. Bai Xing menanyakan ciri-ciri temannya agar ia bisa membantu. Mu Chen berkata kalau temannya adalah seorang wanita yang bernama Jiyu atau burung merak. Wajahnya cantik namun memiliki sifat mudah marah. Mendengarkan hal tersebut, Bai Xing lalu menggunakan sebuah alat untuk mencari keberadaannya.